Oke guys, ini video dari ibunya ya, video dari ibu kandung Nizam. Kita sama-sama lihat ya guys. Nih, namanya Bu Lisnawati, ibu kandung Nizam ya. Bu kandung Nizam namanya Bu Lisnawati, ibu Nizam di pagi-pagi ambyar. Kasihan ini. Tapi banyak juga yang ngeliat ibunya Nizam ini sebagai orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Aku masih belum bisa ya. Mantan suami. Nih. Sudah hadir Fitri Pati. Aku masih belum bisa ya. Kami ucapkan terima kasih sudah hadir meluangkan waktu. Namun tentu saja kami di sini mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga Mbak Fitri diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan. Dan kami juga mendoakan semoga almarhum selamat timah. Amin ya Allah. Mbak Fitri Pratiwi sebelum menceritakan kronologisnya seperti apa. Kita tahu bahwa Mbak Fitri sudah berpisah dengan ayah kandung dari almarhum Nizam. Berpisah dengan mantan suami itu di tahun berapa? Resminya itu di. Kok ini sih? Ini Nizam siapa? Bukan Nizam ini sayang, ini nih. Kita nggak tahu. Jadi saya pesan nanti ke rumah kakaknya mantan suami. Karena jadi katanya bercerai udah berapa tahun sih? Udah lama. Udah lama tapi tidak pernah nengok anak ke rumah mantan suami. Enggak, karena sering ditutup-tutupi sama mantan suami itu. Gini, Nizam waktu beres cerai ikut sama siapa dulu? Ikut sama saya dulu. Sampai umur berapa? Sampai umur 7 tahun. Sampai umur 7 tahun. Kemudian ikut bapaknya. Iya. Ikut bapaknya. Selama ikut bapaknya. Ya kemauan anaknya karena dia mau pesantren. Bahkan yang ngejajakin ke pesantrennya juga dari keluarga. Teteh selama Nizam tinggal sama bapaknya atau nyantren di pesantren gitu ya, Teteh pernah ngejenguk gitu atau ke rumah bapaknya gitu, saya mau ketemu anak saya. Enggak, karena ditutup-tutupi. Bahkan dia ngomong sama saya gini, Bunda kamu udah jangan mau ngobrol sama si Raja katanya. Karena udah dibilangin sama si Raja, Bunda udah meninggal di luar negeri. Nah, tuh bapak. Lu aneh lu bapak. Kenapa lu bilang kalau si ibunya Nizam udah meninggoy? Mirel 001 ambil sayang, 001 Mirel nih. Ambil. Terus? Jadi menurut keterangan saya bahwa dari mulai dia hamil, dia sudah terjadi penganiayaan KDRT, bahkan rambutnya pernah dibacok. Jadi dia telah Rambut saya pernah dipotong sama dia pakai golok. dipotong pakai golok katanya. Dipotong pakai golok. Sempat dulu. Jadi mengalami trauma. Kalau mau ketemu tuh trauma banget dia. Gitu. Teteh sudah berapa lama tidak ketemu sama Nizam atau Teteh bisa panggil Raja sebelumnya? Ada 4 tahun. 4 tahun nggak ketemu. Oh Raja, nama kecilnya Raja. 2023 ya? Ya 2023. Sampaikannya gimana? Kondisi Nizamnya sendiri bagaimana di pesantren? Neneknya cerita gimana? Neneknya cerita Nizam emang baik-baik aja waktu itu. Bahkan Nizam mau ikut lagi sama neneknya, makanya nangis histeris. Tapi dipisahin sama ayahnya, nggak boleh ikut lagi sama si Umi, namanya Umi gitu. Panggilnya Umi. Ya Allah. Boleh ikut sama Umi. Teteh sempat kayak berjuang nggak? Maksudnya berusaha keras untuk bisa merebut kembali Nizam atau ketemu gitu? Ya pengen makanya suka sering nelpon sama suami juga bilangnya kayak gitu. Ditanggapinya tidak baik terus. Bahkan anak saya didoktrin. Diomonginnya kayak gini. Kalau udah besar ya Raja jangan ingat sama si Bunda. Kan dia teh Raja kalau udah besar kamu mau ingat dia mau sayang nggak sama si Bunda? Mau katanya dia mau sayang sama si Bunda. Tapi dia balik ngomong lagi sama jangan sayang sama si Bunda. Sok balik lagi kamu ngomong jangan sayang sama si Bunda. Teteh tahu dari mana ini sebenarnya? Dia sempat ngirim video tapi sekarang videonya nggak ada itu. Oh, Video itu siapa? Nizam. Itu si ayah kandungnya dia. Sengaja ngirim ke Teteh? Iya, sengaja. Pernah kesana. Bapak ke sana. Jadi nggak tahu. ini bapaknya nih toksik ya. Anak nih Oke. Nah ini ibundanya Nizam, coba kita lihat ya. Ibu 4 tahun betul-betul nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol sama Nizam. Kenapa waktu itu bukan ibu sendiri yang datang ke pondok itu? Kenapa neneknya yang datang? Karena susah biaya juga waktu itu. Susah mau. Ini siapa? Sana gitu. Oh ya. Jauh memang sih. Memang lokasinya jauh juga. Ibu tinggal di Cianjur kota. sementara Nizam pondoknya di Jampang Surabaya. Oke, jadi ibu kesulitan biaya. Kesulitan biaya juga. Feeling gitu nggak sih bukan dengan anaknya gimana mengalami apa? Ya ada feeling ada. Seperti apa perasaan? Perasaan kemarin juga waktu mau meninggal juga 3 hari atau seminggu udah terasa sakit lemas gitu. Bahkan sering ngobrol juga sama kakak saya atau sama suami saya. Ya ini teh kenapa ya Bunda teh kok gini lemes terus, hati terasa tertusuk terus gitu. Terasa tertusuk dari sini benar-benar tertusuk benar-benar sakit benar-benar sakit. Ya kenapa ya Umi? Apa Umi gitunya sakit? Bunda teh mau ke kidul atau ya mau ke Umi gitu. Kan Umi juga di situ kan lagi sakit juga gitu. Umi itu ibu kandung saya. ya itu aja jadi nggak tahu tapi apa yang terjadi tapi ada rasa nggak ya. Saya sendiri kan berusaha mencari tahu gitu ya, tanya ke adik-adiknya atau saudara-saudaranya mantan suami ya. Mereka Masih tidak hidup? pernah cerita Ini ibunya? sedikit pun tidak pernah cerita apa. Kalau ngomongin ke adik-adik aja si Raja mah sehat ya gitu. Cuman itu aja. Ya syukurlah hati saya tenang juga kalau udah nanyain hati tenang gitu. Ibu Lisa sendiri kan bercerita bahwa pernikahannya salah satu penyebab berakhir itu karena ada mengalami kekerasan juga gitu ya. Tapi komunikasi sejauh ini walaupun tidak boleh ngomong sama Raja, komunikasinya baik sama Raja tuh Nizam. Terus sering berantem terus. Emang susah gitu. Susah.
Iya, aku takut. Ibu takut. Takut. Mungkin trauma. Ibu takut juga kalau ketemu dia. Tapi ingat terakhir waktu mau nganter dia ke pondok. Bunda Raja doain, pokoknya Bunda doain Raja, kalau Raja pengen jadi kiai biar bisa mengangkat Umi dan Bunda pokoknya sebelum kesana. Sebelum sana itu ungkapan terakhir dari Raja. Terakhir dari dia. Ibu 4 tahun betul-betul nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol sama Nizam. Ini si ibu ini kayaknya memang ada trauma ya guys. Dia tuh ngabarinnya ketika sudah meninggal atau ketika pas masuk rumah sakit. Masih sakit sebelum mau meninggal. Sebelum meninggal udah ngabarin. Udah ngabarin. Sebelum masuk rumah sakit atau Belum masuk rumah sakit. Belum. Oh, belum masuk. di rumah udah ngasih kabar. Udah ngasih kabar. Ini aneh guys. Si Raja sakitnya sakit paru-paru. Bilangnya Tuh, sakit paru-paru. aneh ini. Itu berapa hari sebelum masuk rumah sakit? Ada 3 hari kebelakangan, ada 3 harian lah. Ya Allah 3 hari. Ketika dapat WA dari mantan suami. Ya, kenapa nggak buru-buru dia bawa ke dokter, kata saya teh, atau ke rumah sakit gitu. Kata dia teh, nggak ada waktu, katanya cukup nggak ada waktu. Gitu. Gak ada waktu. Mantan suami bilang gak ada waktu. Iya, Mantan suami tadi di video tadi yang mana teh? yang itu yang gila itu, Yang mana? yang cowok. Yang lagi ngoceh-ngoceh itu? Yang itu. Iya, itu udah pisah kan? Iya. Kenapa tinggalnya kan ada bu? Karena dia anaknya mau pesantren teh, mau pesantren. Tadinya mau Berarti nggak tinggal sama orang tuanya ya? Iya. Pesantren dekat sama rumah. ayahnya. Ini pulang ke situ. Iya. Apakah dia menceritakan ada memar? Saya juga sempat cerita sama dia, kenapa itu matanya gitu memar-memar gitu, hidung sama matanya gitu memar-memar. Dia nggak jawab apa-apa, ditanya kayak gitu. Ini aneh banget ini. Udah aja ikhlasin aja katanya. Kapan itu ngomong Kasih ikhlas? aja di chat dia. Kalau doain si Bunda, si Raja katanya maafin si Raja karena si Raja udah sakit parah gitu katanya. Hah? Kalau mau dikuburinnya juga mau sebelah ayah dia gitu katanya, udah sempat bilang gitu sama saya. Kenapa kok ngomong gitu kata saya teh? Oh, udah tahu. Sebelum masuk rumah sakit udah bilang kalau mau dikuburin di sebelah aja. Hah? Terus mbaknya nanya kenapa Hah? gitu? Ya. Terus dijawabnya apa? Dia jawab malahan mah dia jawabnya kayak seorang ibu itu kayak anjing katanya. Masuk rumah sakit, Hah? itu kita langsung datang. Enggak, soalnya perjalanan ke sananya jauh. Butuh berapa lama? Butuh berapa lama? Itu juga saya berangkat dari maghrib sampai pagi jam 5 pagi. Mereka tinggal di mana? Dari Cianjur Kota. Oh, Cianjur ke Sukabumi ya? Dari Cianjur Kota ke Iya, Cianjur Selatan. ini 3 hari. Jalan sisi laut gitu. Saat nyampe rumah sakit, Nizam masih? Udah nggak ada. Udah Nizam, waktu teteh cerai ikut sama siapa dulu? ikut sama saya dulu. Sampai umur berapa? Sampai umur 7 tahun. Sampai umur 7 tahun. Iya. Kemudian ikut bapaknya? Iya. Ikut bapaknya? Selama ikut bapaknya? Ya kemauan anaknya karena dia mau pesantren. Teteh pernah ngejenguk gitu atau ke rumah bapaknya gitu? Saya mau ketemu anak saya. Enggak, karena ditutup-tutupi. Bahkan dia ngomong sama saya gini, Bunda kamu udah jangan mau ngobrol sama si Raja katanya. Karena udah dibilangin sama si Raja, Bunda udah meninggal di luar negeri. Oke guys, ini aneh ya. Jadi Nizam ini udah sakit 3 hari, udah dikasih tahu, udah diomongin soal meninggal lah, untuk inilah dimakamin lah. 3 hari ini si bapak membiarkan anaknya sampai akhirnya nggak ada. Berarti ini dicek ya polisi ya, harus dicek. Lanjut. Menurut keterangan klien saya bahwa dari mulai dia hamil, dia sudah terjadi penganiayaan KDRT, bahkan rambutnya pernah dibacok. Iya, sengaja. Dia telah Rambut saya pernah dipotong sama dia pakai golok. dipotong pakai golok katanya. Karena KDRT sempat dulu. waktu Jadi ada- mengalami trauma. Kalau mau ketemu tuh trauma banget dia. Neneknya cerita, Nijam emang baik-baik aja waktu itu. Bahkan Nijam mau ikut lagi sama neneknya, makanya nangis histeris. Tapi dipisahin sama ayahnya, nggak boleh ikut lagi Tuh, sama lihat. si Umi, namanya Umi gitu terus. Bahkan anak saya didoktrin. Diomonginnya kayak gini, kalau udah besar ya Raja jangan ingat sama si Bunda. Kan dia teh, Raja kalau udah besar kamu mau ingat gak, mau sayang nggak sama si Bunda? Mau, katanya dia mau sayang sama si Bunda. Tapi dia balik ngomong lagi sama, jangan sayang sama si Bunda. Sok balik lagi kamu ngomong jangan sayang sama si Bunda. Kakak tahu dari mana ini sebenarnya? Dia sempat ngirim video, tapi sekarang videonya nggak ada itu. Terus yang ngirim video itu siapa? Si ayah kandungnya dia. Sengaja ngirim ke teteh? Sengaja. Iya, sengaja. Itu dia melihat lukanya apa aja kalau boleh diceritakan Bunda? Apa? Luka yang ada pada Ada tubuh. di tubuhnya Nizam. Nizam. Banyak. Saya juga lihat di medsos gitu, lihat. Tapi dia udah jadi jenazah. Udah, Udah jenazah cuma ada darah di mana teh? dari kepala, lihat dari jenazahnya ada darah dari kepala. Jadi 4 tahun nggak ketemu Jangan dari kepala. Iya. Kemarin saya Dia tuh ngabarinnya ketika sudah meninggal. Ini si bapak ini bener-bener ya lu ya. Lu udah jadi laki nggak jelas, misahin ibu sama dari anaknya. Udah gitu kok bisa ini pengakuan ibunya, tolong dicatat ya Pak Polisi. Semuanya harus di BAP. Termasuk si bapaknya ini. Nih. Bapaknya so ngancem-ngancem netizen guys. Bapaknya bikin ancaman terhadap netizen karena kita begitu perhatiannya sama Dedek Nizam ya. Kita dengar sekarang dari si bapaknya ini ya. Saya nggak pernah ngambil Nizam secara diam-diam. Nih. Saya nggak pernah ngambil Nizam secara diam-diam seperti apa yang kamu ungkapkan ke publik. Tidak. Yang mengantarkan Nizam ke saya kamu sendiri dan keluarga kamu. Sehingga saya tidak bisa menolak karena Nizam memang anak saya. Nih. Peter ngomong. Mungkin dari Ibu Sambung sudah ada permohonan maaf belum sih Pak terkait hal ini, pengakuan atau seperti penyesalan gitu? Ya jujur ya, Bu Sambungnya ini orang yang pintar. Hah?
Ibu sambungnya ini orang yang pintar, anjay. Orang yang pintar pale lu, goblok. Jadi kalau backgroundnya memang sarjana ya, yang dimana Cuaks lu ya. Ini lihat nih bapaknya nih. Malah ngebangga-banggain ibu dajal. level saya. Astagfirullah, lihat dong guys. Yor, intinya Ih anjir. Yor ya, Nih dengerin nih. ya, yang dimana jauh dengan level saya yang pintar. Anjir ya Allah. Ibu sambung. Ya jujur ya, ibu sambungnya ini orang yang pintar. Jadi Belegu. kalau backgroundnya memang sarjana ya, yang dimana jauh dengan level saya. Lah anjir. Yor, intinya ibu sambungnya ini orang pintar dan memang Hah? jago beralibi, jago putar balik fakta, jago beralibi. Di luar dia memang seperti orang yang sangat baik, tapi di dalam rumah dia tidak mencerminkan istri yang soleh. Ini lah ibu sambungnya hijab. Apa sih lu? Pak, mohon maaf, tapi kalau udah tahu seperti itu, dari Bapak ada penyesalan nggak? Saya nggak pernah ngandani. Jijik banget sumpah. Kamu tahu nggak ibu kandungnya itu pernah dipotong pakai golok rambutnya? Lu kalau udah pernah lagi dalam keadaan habis ngelahirin terus ada orang bawa golok motong rambut lu, kira-kira lu berani nggak lu nemuin? Berani nggak lu? Mau lihat modelan bapaknya. Jadi lu jangan menghakimi ibu kandungnya ya. Gua rasa ini ibu kandung udah kena mental. Takut nih. Ibu kandung kan punya ibu. Neneknya Nizam, namanya Umi, dipanggilnya Umi. Itu sama si bapaknya dilarang Nizam ikut sama Umi. Nizam itu pengennya ikut neneknya, ibunya dari ibu kandung. Takut lah mau lihat modelan bapaknya. Coba mana tuh kalian yang mempertanyakan ibu kandungnya Nizam. Gak usah takut, ibu kandung Nizam saya bela. Ya saya udah perhatiin. Biarpun ibu kandungnya Nizam ini air mata susah turun karena udah terlalu trauma. Orang kalau udah terlalu trauma udah gak bisa nangis lagi guys. Kadang-kadang kering air mata. Kadang-kadang bingung di hati. Sorry gue lagi gak puasa ya. Lagi gak puasa, maaf sih masih datang bulan. Oke guys, ini lihat nih. Modelan bapak kandungnya si Nizam ini. Ngeri guys. Lihat ya. Aduh, sumpah. Nih, ya. Lihat ya, jangan kaget. Coba kalian tap-tap layar dulu yang banyak.